Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Raita Channel ini, ya. Kita masih akan membahas tentang mengubah bentuk pecahan. Kali ini mungkin part yang terakhir, ya ini mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal ataupun persen. Begitu juga dengan sebaliknya. Ingat aturan pecahan desimal bagaimana? Ya, satu angka di belakang koma, 10, dua angka di belakang koma per 100, tiga angka di belakang koma per 1000. Begitu untuk kelipatannya, ya. Kalau persen tetap aturannya penyebutnya berapa? Per 100. Itu jangan dilupakan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal dan persen. Begitu juga dengan sebaliknya. Yuk simak penjelasan Bu Lina berikut ini. Langsung dengan contoh, ubahlah pecahan campuran ke pecahan desimal. Di sini ada 3/1/5. Langkah pertama, kalian ubah dulu 3/1/5 ini ke pecahan biasa, ya. 5 kali 3 tambah 1/5. Sehingga hasilnya 16/5. Ini merupakan pecahan biasa. Lihat suruhannya. Ubahlah pecahan campuran ke pecahan desimal, sehingga dari pecahan biasa ini kita langsung ubah ke pecahan desimal. Ingat aturan pecahan desimal, penyebutnya 10, dia satu angka di belakang koma. Begitu terus kelipatannya, ya. Sekarang lihat penyebutnya angka 5. Apakah 5 ini bisa kita ubah ke 10 dulu? Kalau bisa, 5 dikali berapa supaya hasilnya 10? Ya, 5 dikali 2. Penyebut dikali 2, pembilang juga wajib dikali 2, ya. 16 dikali 2 itu hasilnya 32. Kemudian 5 dikali 2 hasilnya 10. Penyebutnya ini sudah 10, sehingga kita bisa langsung ubah ke pecahan desimal. Penyebutnya 10 itu satu angka di belakang koma, ya. 3, 2. Di mana naruh koma? Ya, di antara 3 dan 2. 3,2. Sehingga hasil dari 3/1/5 dirubah ke pecahan desimal menjadi 3,2. Bukan berarti 0,32. Bukan, ya. Kalau seperti ini artinya dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma, ini penyebutnya per 100, sedangkan ini 32/10, penyebutnya 10, sehingga satu angka di belakang koma. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil 3,2. Dari 32/10 bisa dicari hasilnya langsung 3,2. Akan tetapi kamu juga bisa dengan cara rumah. Dari sini, dari pecahan biasa ini tanpa perlu dikali, kamu juga bisa mencari dengan cara rumah, ya. Kalau ini yang Bolina pakai dijadikan 10, sehingga kita bisa dengan mudah menyimpulkan atau mendapatkan hasil dari hasil akhirnya. Akan tetapi kalau sudah ketemu pecahan biasa 16/5, dari 16/5 ini kamu juga bisa mencari pecahan desimal dengan cara rumah, ya. Masih ingatkah kalian dengan cara rumah? Ya, cara rumah ini pembilang ada dalam rumah, penyebut di luar rumah. Pembilangnya berapa? 16. Penyebutnya berapa? 5, ya. Caranya 5 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 16 atau hasilnya 16. Kita cek, 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20. Jangan pakai 5 kali 4, tapi 5 kali 3. 3 kali 5 ini atau 5 kali 3 hasilnya 15. Kita kurangin. 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Karena ini 1 lebih kecil dari 5, kita jadikan dia puluhan. Sehingga kita tambahkan 0, tapi kita kasih koma di sini. 10. 10 dibagi 5 berapa? Ya, 2. 2 dikali 5 10. Kita kurangi lagi, 10 dikurang 10 hasilnya 0. Sehingga kita bisa ketemu juga 3,2, ya. Jadi sama, ya. Hasilnya ini kita cari dari pecahan biasa langsung dengan cara rumah, dan kita ubah penyebutnya dulu ke 10 sehingga kita menemukan 3,2. Hasilnya pun sama. Jadi kalian bisa menggunakan langsung cara rumah atau kalian bisa menggunakan
merubah dulu penyebutnya ke 10, ke 100, ke 1000 dan seterusnya. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Sekarang kebalikannya ya. Ubahlah pecahan desimal ke pecahan campuran. Langsung dengan contoh 1,2. Ingat 1,2 ini ada satu angka di belakang koma, artinya penyebutnya ya per 10. Sehingga pembilangnya berapa? Kita tulis 12. Bukan 2, bukan 1, tetapi semua kita tulis ya. 12. Nah, kita ubah ke pecahan campuran dengan cara kita pakai cara rumah dulu. Ya, ingat pembilangnya di dalam rumah, penyebutnya taruh di luar rumah. Sekarang Bu Lina ambil dua angka ini, 1 dan 2, angka 12. 10 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 12? 10 kali 1, 10. 10 kali 2, 20. Jangan pakai 10 dikali 2 ya, berarti 10 dikali 1. Taruh 1 di atas, 10 dikali 1 hasilnya 10. Kita kurangi. Tulis 2 dikurangin 0 hasilnya 2. 1 dikurangin 1 hasilnya 0. Nggak usah ditulis ya. Petunjuknya mencari pecahan campuran. Karena petunjuknya kita ngubah ke pecahan campuran. Berarti ini stop sampai di sini ya. Ini juga tidak perlu kita lanjutkan menjadi puluhan ya. Sehingga kita bisa menulis 1. Tulis. Kemudian tetap per 10-nya ini per 10. Kemudian sisanya ini sisa. Taruh di sini. Nah, sehingga hasil dari 12 per 10 ini hasilnya 1, 2 per 10. Kalau kita kembalikan ke sini, ke 12 per 10, kita hitung apakah cocok. 10 dikali 1, 10. 10 tambah 2, 12. Jadi 12 per 10. Cocok ya. Sehingga hasil akhir dari 1,2 diubah ke pecahan campuran menjadi 1, 2 per 10. Supaya lebih paham lagi, Ibu kasih contoh yang kedua ya. 2,7. Ubah ke pecahan campuran. 2,7 tetap per 10 ya. Per 10 sehingga kita tulis di sana di pembilangnya 27. Kita gunakan tetap cara rumah. Pembilang di dalam rumah, menyebutnya di luar rumah. 27, 10, Ibu pakai 2-nya ini ya, 27 ya. 10 dikali berapa mendekati 27. 10 kali 2, 20. 10 kali 3, 30. Jangan pakai 10 kali 3, tapi gunakan 10 kali 2. 2, 10 dikali 2 hasilnya 20. Kurangin ya, 7 dikurangin 0, 7. Kemudian 2 dikurangin 2, 0. 7 ini merupakan sisa. Ini merupakan sisa. Ya, sehingga kita bisa menulis hasilnya 2 ini, tulis dulu. 2, 10-nya tetap per 10. 10, kemudian 7-nya ini pembilangnya kita taruh di atas. Nah, sisanya ini kita jadikan pembilang. Sehingga hasil dari 27 per 10 diubah ke pecahan campuran menjadi 27 per 10. Tadi sudah contoh mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Sekarang yang selanjutnya mengubah pecahan campuran ke persen. Langsung dengan contoh saja ya. Oke, contohnya 1, 2 per 4 ya. Ini merupakan pecahan campuran. Kita rubah dulu, tetap langkah pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. 4 kali 1 ditambah 2 per 4. 4 dikali 1, 4 ditambah 2, 6. 6 per 4. Ini merupakan pecahan biasa. Sekarang lihat petunjuknya. Ubahlah pecahan campuran ke persen. Dari pecahan biasa ini kita tinggal ubah ke persen. Aturan persen bagaimana? Ya, penyebutnya itu wajib per 100. Sehingga 4 ini kita ubah dulu menjadi 100. 4 dikali berapa supaya hasilnya 100? Atau 100 dibagi 4 berapa? Ya, 25. 4 kali 25, 6-nya juga wajib dikali 25 ya.
6 dikali 25 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 150. Per 4 dikali 25 hasilnya 100. Penyebutnya sudah 100 sehingga kita bisa langsung ubah ke persen dengan menulis pembilangnya berapa? 150%. Supaya lebih paham lagi, Bu Lina akan kasih contohnya yang kedua, ya. Tetap ubahlah pecahan campuran ke persen. Pada pecahan yang kedua, pecahan campuran yang kedua adalah 1/3, ya. Tetap langkah pertama, ubah dulu pecahan biasa. 3 dikali 1 ditambah 1. 3 kali 1 tambah 1/3. Hasilnya 3 dikali 1, 3 tambah 1, 4. Hasilnya adalah 4/3. Kita sudah ketemu pecahan biasa 4/3. Kita ubah 3 ini menjadi 100. Kalau 100 dibagi 3 itu hasilnya koma-koma. Sehingga kita pakai cara seperti ini, ya. 4/3 dikali 100%. Begitu, ya. Karena yang 100 ini dibagi 4, 25. 100 dibagi 5, 20. Tapi kalau 100 bagi 3, koma dia. Jadi kita gunakan cara seperti ini. Kalau tidak bisa, penyebutnya kita kalikan supaya 100. Ya. 4/3 dikali 100%. 4 dikali 100% per 3. Sama dengan 400/3%. Kita ketemu seperti ini. Karena ini merupakan pecahan biasa, kita bisa sederhanakan, ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, kalau seperti ini, kita gunakan cara rumah, ya. Perhatikan, membilang di dalam rumah, menyebutnya di luar rumah, ya. Karena ini 3 angka, ini 1 angka, kita ambil satu persatu dulu. Ibu ambil 4-nya dulu. 3 dikali berapa supaya hasilnya 4 atau mendekati? Kalau 3 dikali 2 kan 6, jadi 3 kali 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. 3-nya taruh di bawah 4. Kenapa? Karena yang Bu Guru lihat hanya 4-nya saja dulu. 0-nya masih Bu Guru tutupin, ya. 0-nya masih Bu Guru belum anggap. Bu Guru hanya mengambil 4 saja, sehingga hasil dari 3 dikali 1 taruh di bawah 4, jangan di bawah 0. Kemudian kita kurangi. 0-nya tetap turunkan, ada 2, kemudian 4 dikurang 3 hasilnya 1. Ketemu 3 angka 100, ya, sedangkan ini masih 1 angka. Karena 100 ini sudah lebih kecil angkanya dan dibandingkan dengan 400, sekarang Bu Lina mau ambil ketiganya. 3 dikali berapa supaya mendekati 100 atau yang hasilnya 100, ya. 3 dikali 33. Nah, 33 ini dikali 3 hasilnya berapa? Kita cek yuk. 33 dikali 3. 3 dikali 3, 9. 3 kali 3, 9. Hasilnya 99. Mendekati 100, ya. Tapi kalau 34 dikali 3 itu melebihin 100. 3 kali 4, 12, simpan 1, 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. 102, jangan pakai 34, tapi pakai 33. Taruh 33 di atas, 33 dikali 3 hasilnya 99. Nah, kalau Bu Guru ambil 3 angka, baru naruh hasilnya 33 kali 3, 99 ini di bawah 0, ya. Jangan di satunya ditaruh karena ibu ambil 3 angka. Beda dengan yang ini kan ibu hanya mengambil 1 angka. Angka 4 saja, 0-nya masih belum Bu Guru anggap. Ya. Kita kurangin, 100 dikurangi 99 hasilnya 1. Karena kita sudah melakukan pengurangan 2 kali sehingga hasil akhirnya 1, kita jangan lagi tambahkan 0, ya. Kita jangan lagi dirubah ke puluhan. Jadi ini merupakan sisa. Ini merupakan sisanya 1. Sehingga kalau kita sederhanakan 400/3% ini akan menjadi 133/3, tetap penyebutnya tetap 3,
Dia pembilangnya berapa? Ambil sisanya ini 1. Kita taruh 1 di sini. Hap. Nah, inilah bentuk sederhana dari 400 per 3%. Sehingga hasilnya 133 1/3%. Hasil akhir ini memang bentuknya ke pecahan campuran ya, terlihat ya, tetapi kita lihat petunjuknya. Ubahlah pecahan campuran ke persen. Jadi harus ada simbol persennya sehingga hasil dari 1/3 ketemu 400/3%. Supaya lebih sederhana, makanya Bu Lina menyederhanakannya menjadi 133 1/3%. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana mengubah pecahan campuran ke persen. Sekarang kebalikannya ya. Ubahlah persen ke pecahan campuran. Langsung dengan contoh, sana ada 125%. Oke, kita ubah dulu 125% ini ke pecahan biasa dulu. 125/100. Kalau mengubah ke pecahan campuran, kita tetap gunakan cara rumah. Pembilang di dalam rumah, penyebutnya di luar rumah. Sekarang kita ambil, karena ini 3 angka, ini 3 angka. Kita ambil 3 angka sekaligus ya. 100 dikali berapa yang mendekati 125. Kalau 100 dikali 2 hasilnya 200, itu melebihin ya. Sehingga kita pakai 100 kali 1. 1 dikali 100 hasilnya 100. Kita kurang 5 dikurangi 0,5, 2 dikurangi 0, 2, 1 dikurang 1, 0, nggak usah ditulis ya, sehingga ini sisa. Kenapa sisa? Karena 25 ini lebih kecil daripada 100, sehingga kita pakai sisa, sehingga kita bisa ke pecahan campurannya. Ingat hasilnya dulu 1 per tetap 100, karena ini per 100 tetap kita gunakan 100, dan sisanya kita taruh di atas di pembilang, sehingga 125/100 kita ubah ke pecahan campuran menjadi 125/100. Ini kita bisa sederhanakan, satunya dibiarkan ya. Oke, 1. Nah, 25 ini kita ubah, kita ke sini dulu. 25/100. Sama-sama bagi 25, masih bisa ya. Kalau tidak bisa disederhanakan, tidak usah. Karena ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Sehingga kita bawa sini. 1/4. Inilah hasil akhir dari 125% diubah ke pecahan campuran menjadi 1/4. Ini masih bisa Bu Lina sederhanakan, sehingga kalau tidak bisa disederhanakan biarkan seperti ini ya, karena Bu Lina lihat ini masih bisa disederhanakan, sehingga Bu Lina ubah ke paling kecil, sehingga yang paling sederhana adalah 1/4. Masih mengubah persen ke campuran, Ibu kasih contoh yang kedua. 132% diubahlah ke campuran ya. Caranya tetap kita ubah dulu ke pecahan biasa, 132/100. Kemudian kita gunakan cara rumah. 132 ini pembilang di dalam, penyebutnya di luar. Karena 100 dikali 1 100, 100 kali 2 200. Kalau kamu menggunakan kali 2 itu melebihin dari 132, jangan gunakan itu. Jadi kita gunakan 100 kali 1, kemudian 1 kali 100 hasilnya 100. Kita kurangin 2, 3 nya turunin 3, 1 kurang 1 0, nggak usah ditulis. Ini sisa ya, sisa karena 32 ini kan lebih kecil daripada 100 ya. Kita nggak perlu lagi tambahkan 0, kita nggak perlu lagi taruh koma di sini, nggak perlu, karena kita mencari pecahan campuran ya, sehingga kita bisa menulisnya 1 dulu, tulis hasil dari ini per 100, tetap 100, kemudian sisanya ini kita taruh di sini 32, 132/100. Kita lihat apakah ini masih bisa disederhanakan. Satunya tetap ya. Nah, kita oper dulu ke bawah. 32/100. 100 dibagi 4 kan hasilnya 25. Sedangkan 32 bagi 4 bisa enggak? Hasilnya
Iya, 8, sehingga hasilnya 8/25. Jadi hasil akhirnya 8/25 ya. 132% diubah ke pecahan campuran, hasil akhirnya adalah 8/25. Anak-anak, demikian tadi penjelasan Bu Lina tentang mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal ataupun persen ya. Nah, tapi anak-anak perlu diingat lagi, harus terus latihan sehingga kalian terbiasa menjawab soal-soal bentuk pecahan seperti ini ya. Dan selalu tetap semangat belajar di rumah sama ayah dan bunda. Dan tentunya semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.